Baik, pagi ini saya dapat komentar dari Mas Dwiki Fauzan. Kemarin sempat lihat ada 2 ISP dapatnya IP private, berarti nggak bisa dong kalau mau online kan web server yang di localhost, betul. Ini pertanyaan, kalau ini komentar barangkali ya. Kalau yang sering ditanyakan orang kira-kira gini, Pak, saya punya server di localhost, server web di lokal atau server apapun lah di localhost. Localhost maksudnya di LAN ya, LAN lokal. Jadi kita udah punya fiber optik kenceng, punya server di LAN lokal. Pengennya server ini bisa dilihat di internet dong. Nggak bisa, karena IP-nya private gitu. Cuman saya akan coba terangkan IP private, IP publik segala macam. Ini bagian dari kuliah, kuliah jaringan komputer. Anda bisa masuk ke kuliahnya. Jaringan komputer ada di ini, kuliah jaringan komputer, saya gedein lah hurufnya. Ada di sini, IP versi 4. Kita bisa masuk mana ya, sini kali ya. Internet protokol itu apa? Salah, ini dia. Jadi ada IP publik, ada IP private, ada IP ilegal. Ini ilegal maksudnya kalau IP private masuk ke publik itu ilegal, nggak boleh. Jadi di internet sudah dibuat bahwa IP 10 sekian 172.16, 192.168, 169.254, ini 4 IP ini terutama. Ini sifatnya private, adanya dalam LAN, dalam sekolah, dalam kantor dan sebagainya. Ini nggak bisa disebarkan ke internet. Kira-kira gitu. Definisinya ada di sini tentang IP private, ada di sini RFC 1918, bisa dilihat sih sebenarnya. Ini dia address allocation for hyperprivacy. Ini yang nulis banyak banget, bisa dilihat di mana, ini dia, ini ya. Jadi ini nggak boleh, ini udah kesepakatan di internet bahwa ini adalah IP private, tidak bisa masuk ke internet. Yang sialnya sekarang, internet memang IP private, kacau itu sebenarnya. Yang namanya internet maka IP publik, IP private di dalam LAN, bukan di publik. Nah ini kacau nih, republik ini kacau nih. Contohnya ini dah, ini router saya di internet. Huawei itu apa ya? Sorry. Saya masuk ke WAN. Ini dia. IP-nya 10.86. Ini padahal IP private. Ditaruh di modem internetnya, kacau lah. Sebenarnya ini salah banget. Satu lagi, semua ini sebenarnya kondisinya semua operator Indonesia udah kayak gitu sekarang sebenarnya, karena IP publiknya udah habis. Coba tadi gimana? Nah ini aja biar cepet, nggak usah ngetik. Ini juga sama nih, 10.122.1. Jadi semuanya udah IP private sekarang internet kita. Jadi internet kita udah ngaco sih sebenarnya, tidak ngikutin ini lagi. Oke. Jadi ini definisinya IP private gitu ya. Nah sekarang kita lihat, saya coba terangkan lah di sini. Jadi kejadiannya adalah kita punya server, ini server, server, IP-nya private ya, 192.168xx 16, biasanya 32 sih yang dikasih, yang kita pakai 24, 172.16xx 16 atau 10x 8. Oke. Ini server kita ini. Saya akan demokan servernya. Ini saya udah bikin server kosong. Saya akan demokan web server lokal di sini. Ini udah saya jalanin servernya, sudo su ifconfig
IP-nya 151. Oke. 192.168.51. Saya akan nge-web ke 151 di sini. 192.168.0.151. Nggak bisa connect ya, karena web servernya belum diinstal. Sekarang saya akan install web servernya, apt install. Sekarang saya install OpenSSH server supaya saya bisa nge-remote. Saya bisa masuk ke server pakai SSH Apache 2. Oke, yes. Oke, dia ngedownload aplikasi yang dibutuhkan dari internet semua. Saya hanya install 2 aplikasi aja ini ya. Jadi cuman SSH sama Apache 2. Supaya aman, SSH-nya sebaiknya diganti nomor portnya. Saya akan coba demokan cara ganti nomor portnya supaya aman, dan cara menginstalasi server di internet sama juga persis seperti ini. Cuman bedanya IP-nya beda. IP-nya bukan 192.168, IP-nya 202 berapa segala macam. Oke. Ini udah hampir jadi. Oke. Sekalian saya terangin dulu lagi. Jadi ini adanya di rumah. Saya gambarin rumah lah. Konsekuensi dari ini adalah laptop, gadget, dan sebagainya yang ini bisa akses nih ke sini sekarang. Oke, bisa akses ke sini. Nah, supaya ini bisa ada di internet, saya harus punya router di sini yang punya 2 kaki sekaligus. Jadi di sebelah sini ini router internet, di sini IP private, di sininya IP publik. Di kasus saya di sini kabelan, di sini fiber. Oke, di sini ada MNC, ada Oxygen, ada IndiHome, pas segala macam Anda bisa milih. Tapi IP-nya publik. Caranya supaya server ini bisa keluar ke publik, caranya di sini request, salah. Sini request ya, berubah ya. Kok berubah sih? Alah. Ini berubah warna, kacau dah. Jadi putih. Gimana cara ngerubahnya ya? Selection. Oh, di sini ya. Ini dia. Ego. Keklik. Ini masuk sini. Nah, ini caranya request ke router, minta servernya taruh di DMZ. Jadi nanti router akan ngasih IP publik ini bisa akses ke sini. Coba kita lihat di router saya ada fasilitas DMZ nggak? Coba lihat. Root, login. Biasanya ada di firewall, security, atau forwarding rules. Oh, ini yang ada, ini DMZ ada. Oke, kita bisa new, nambahkan IP saya berapa, 192.168.0 berapa tadi, 151, apply, langsung dikasih IP publik ntar dia. Cuman gitu doang sih. Ini juga coba kita lihat di sini, user, application, port forwarding, dan ini biasanya coba port forwarding tuh yang ini ya. Oh, dia yang bukan DMZ. Application list agak ada samba nih. Berarti dia cuma port aja yang bisa di forward. Jadi port forwarding cuma gini doang. One IP berapa dilempar ke host port berapa. Jadi cuma gitu aja. Jadi kalau ini di sini nggak ada fasilitas DMZ, yang ada port forwarding. Keterlaluan banget nggak ada DMZ ya. Parah banget. Parah nih router, parah. Jadi kita bisa port forwarding. Jadi misalnya port 8, kalau ada orang akses ke port 80,
di sini jadi kalau ada orang akses port 80 di sini langsung dilempar ke port 80 di server ini. Port 80 adalah web, jadi webnya bisa kebuka ke internet gitu. Kira-kira gitu teknik yang dipakai, kira-kira seperti itu ya. Jadi dari luar bisa masuk ke dalam sih sebenarnya dengan cara pakai DMZ, pakai port forwarding segala macam. Dengan cara itu kita bisa komunikasi, web server yang ada di dalam ini bisa kelihatan keluar. Cuman ini kalau IP publik, masalah kita IP private, jadi kita berabe sih sebenarnya urusannya, nyebelin banget. Nah, di luar solusi yang ada di kita tinggal nggak banyak sih. Misalnya di internet biasa ya kita paling blow on mah hosting udah kepaksa. Jadi di sini server, hosting dengan IP publik. Seringkali orang nanya, bisa nggak dapat IP publiknya taruh di sini? Iya, nggak sesederhana itu juga sih maksudnya. Ini di internet banyak router. Ini misalnya ada router, ada router, ada router, ada router, ada router. Oke, dan router ini satu sama lain saling nyambung ya. Jadi ini nyambung, misalnya nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini. Ini router saling nyambung satu sama lain. Nih coba ganti router. Di sini IP publik. Jadi server itu banyak sekali di internet, jutaan jumlahnya. IP publiknya banyak banget. Dan setiap router di sini tahu semua IP publik ini, gitu ya. Dan ini nyambung ke sini nih. Teorinya nyambung kayak gini. Cuman ini sekarang kagak. Ini kayak di dalam kantor aja. IP bukan publik. Parah banget. Gimana cara ngeceknya bahwa itu nyambung satu sama lain? Caranya nggak susah sih sebenarnya. Caranya adalah kita bisa coba dik www.kominfo.go.id. Kita tahu Kominfo IP-nya 202.96 sekian lah, nggak tahu berapa nih, copy. Bahwa ngecek bahwa routernya tahu IP itu caranya gampang banget sih. Ini udah ya, saya tutup aja, ini nggak penting udah. Ini tadi web kita udah nyambung. Sorry, salah. Bener ya. Oh udah keinstall nih, 151 udah keinstall Apache-nya. Jadi udah hidup, cuman gitu aja. Nanti saya demokan cara ganti IP. Cuman IP publik itu sendiri kita cek di sini Google, ada yang namanya routing arbiter. Ini dia routing arbiter. Ini dia RADB. Ini yang menjalankan merit di Amerika. Nah ini kita bisa cek sih, gampang banget. 202. Ini kelihatan punya Telkom Group, dikasihkan ke Kementerian Komunikasi Informasi Republik Indonesia, Government Direct Member ID NIC. Dapatnya gila lo, dapat /23. Keren banget ya. Jadi 255 kali 255. Banyak loh, lumayan. Ini lumayan ini. Kalau dijual harganya mahal. Dan yang makainya dikit, ini masih dipakai dikit banget nih. Oke, kita bisa cek lagi misalnya dik www.dprri.go.id dpr.go.id kalau nggak salah ya. 103 ini segala macam. Ini IP publik juga 103 ya, tadi 202. Mana tadi? Nih. Jadi kita bisa lihat ini DPR RI, cuman yang maintain adalah Telkom Internasional. Maintenance tekniknya dari sini, Reno Jatmiko entity.co.id. Oke. Kita bisa cek semuanya sih. Kalau mau gombal lagi, coba misalnya detik.com. HP-nya ada 2,
Ada 103, ada 203. 103 nih kayaknya Telkom nih kayaknya. Dia punya dua sekaligus, punya dua kaki nih kayaknya. Oh, detik langsung. Kirain Telkom. CBN lagi. Ini di CBN 134 ini punya CBN di Cyber Building lantai 11, Kuningan Barat 8. Terus yang satu lagi jadi cara ngeceknya kayak gitu sih sebenarnya. Hutch City, siapa tuh Hutch City? Oh, proxy dia. Proxy. Ini Telkom Malaysia. Iya, seru dah urusannya. Jadi beda sambungan dia supaya aman. Dia punya dua sambungan sekaligus. Jadi misalnya satu putus, satu lagi hidup. Jadi bisa kelihatan sih dari sini bahwa usahanya seperti apa supaya reliable. Kira-kira kayak gitu. Beda sama Kominfo ya. Percaya banget sama satu doang. Gitu. Kalau putus ya selamat langsung. Kira-kira gitu. Oke. Ini beres. Sekarang bagaimana kita ngerubah IP tadi. Oke. Untuk merubahnya kita perlu masuk lagi ke kuliah. Ini kuliahnya. Jadi IP public sama private-nya udah beres. Sekarang bagaimana ngerubah IP-nya? Ngerubah IP ada di sini. Nah ini konfigurasi interface di komputer. Masuk sini. Masuk sini. Ups. Ini belum saya rubah. Yang udah saya oprek yang di sini nih. Beda mesin. Nah, ini udah berubah. Ini di Ubuntu 20.04 kayak gini caranya, di Ubuntu yang lama seperti ini. Rata-rata kayak gini kita cara ngerubahnya. Kita edit etc network interfaces. Kalau DHCP seperti ini, kalau static seperti ini. eFace ETH0 inet DHCP, kalau static jadi eFace ETH0 inet static, addressnya berapa, netmask gateway-nya berapa. Kalau pakai IP versi 6 kira-kira seperti ini caranya. 2000 berapa, 2000 berapa. Netmask gateway-nya berapa. Nah, di Ubuntu yang baru 20.04 kita editnya beda. etc netplan. Ini yang kita edit. Defaultnya dia sih DHCP, ini DHCP 4 true. Oke, untuk interface itu. Coba kita lihat. Oh, harus masuk dulu ya. Tadi IP-nya berapa ya? Biar bisa di copy paste saya harus SSH nih, 151. SSH. Dua sekaligus, kacau. VI-nya 2 kali jadi. Oke. Kelihatan dia pakai DHCP. Oke. Sekarang kita akan rubah supaya jadi statik ya. Caranya nggak susah. Ini saya kasih pagar semuanya. Sorry. Oke. Nih saya masukin di sini. Ulang lagi deh. Oke, saya kopas. Nah, ini IP harus sesuai dengan keluarga IP yang saya pakai di jaringan saya. Kebetulan saya IP-nya adalah 0. Ini 0, ini 0, gateway-nya adalah 222, kebanyakan 2. Ini 0. Biasanya routernya bisa jadi DNS juga, ditambahin Google 888 biar aman. Cuman biar keren IP-nya jangan 160, IP-nya 111 gitu. Satunya banyak. Oke. Ini akan saya save.
Ups. Oke. Sekarang saya reboot. Oke. Ini catatannya di sini adalah di save, night plan apply, reboot. Bisa milih antara dua ini, night plan apply atau reboot. Night plan apply langsung berubah IP dia. Ini di reboot, IP-nya 111, coba di ping ke 111. Oke, belum dapat respons. Coba lihat di sini, dia masih booting, masih belum selesai, dia booting. Oke, hampir selesai. Udah start account service. Oke, masih udah. Coba kita lihat if config lagi 111 sekarang IP-nya. Coba pakai IP yang lama 151, kita reload. Nggak jalan dia, nggak bisa jalan. Orang IP-nya udah ganti, dia kan bego, nggak tahu kalau IP-nya ganti. Oke, 111 hidup dia. Oke, beres ya. Jadi DNS-nya DNS lagi salah nih. Webnya jalan kalau IP-nya udah benar. Nah, sekarang urusannya balik lagi ke sini. Bisa nggak kita punya IP public di sini? Bisa sih. Yang jadi pertanyaan langsung adalah, pertanyaan blow-on-nya adalah, bisa diakses nggak dari internet? Ya kagak. Orang kagak ada sambungan ke internet. Jadi ada dua hal sekarang. IP harus publik, routingnya juga harus benar. Paling gampang sih hosting di sini. Pilihan kedua adalah kita bikin VPN sih sebenarnya dari sini. Misalnya kita punya sambungan ke VPN di sini. Jadi pakai VPN supaya dapat IP publik dari sini. Oke, biasanya VPN buat dapetin bandwidth doang. Kita bisa punya sambungan IP publik ke sini sih sebenarnya. Kalau kita nggak mau nyewa server di luar ya. Paling gampang sih nyewa aja di hostingan. Paling gampang itu, nggak usah mikir. Nggak usah bikin ini, nggak usah ngeset macam-macam. Tapi kalau kita mau nyoba yang aneh-aneh, kita bisa punya beberapa pilihan, VPN, DMZ, segala macam. Oke, paling lebih enak dari semua pakai IP versi 6, udah beres semua. Cuman susah meyakinkan bahwa IP versi 6 ini dibutuhin, ini susah banget. Oke, sekarang saya akan coba ngasih lihat bagaimana cara ngeset. Ini saya save dulu lah buat thumbnail. IP publik. Oke, saya akan coba set IP. Bisa nggak sih dikasih IP publik? Bisa banget, gampang sih sebenarnya. Saya akan coba set if config. Ini kan masih 111. Coba if config enp 0 S3. Saya kasih interface nomor 2 lah. Ini interface virtual ya. Jadi kalau di IP versi 4 kita perlu ngasih interface virtual. Kalau versi 6 enggak. Kita bisa langsung kasih banyak IP ke satu interface. Kalau 4 enggak, satu interface satu IP. Oke. Misalnya saya punya 202.168.0.111 netmask 255.255.255.0. Oke, sekarang kita lihat dia punya interface tambahan nih. IP-nya 202 sekarang. Oke, gimana caranya supaya laptop segala macam handphone bisa akses ke sini? Saya harus buka terminal di sini, sudo su. Yalah. Sudo su if config. Oke, saya akan tambahin interface lagi. Di sini ada 192.168. Saya akan bikin 202 juga. Oh, udah ada nih. Ya, saya bikin lagi biar sebagai demo. np3s0 202 192.168.0.196 netmask 255.255.255.0. Oke, bentuknya kayak gini ntar ya. Di config aja lah. Nih, bentuknya kayak gini. Oke,
Coba ping ke 192 kebiasaan. 202.168.0 berapa sih tadi? 111. Ya, nggak bisa diping. Mati dulu. 202 168 111 bener. 169 202 169 bisa. Oke, coba di sini bisa. Oke, sekarang kita coba nge-web, ini diganti jadi 202. Jadi ini IP publik, udah 202 nih, sebenarnya IP publik sih sebenarnya. Cuman jadi dapat ngeset IP publik nggak susah. Kalau ngeset doang sih gampang, gratis kalau ngeset. Cuman pinta gue mana nih. Jadi ini kita bisa ganti IP publik, ini bisa kita ganti IP publik, nyambung satu sama lain. Settingnya mah gampang. Cuman dapat IP publik yang beneran seperti ini, yang ada routing ke router-router ini, urusannya duit. Pakai duit dah. Asli duit. Kalau versi 4 ya. Kalau versi 6 bisa jauh lebih murah, dan kalau kita kenal bisa gratis sebenarnya gitu. Kalau versi 6 ya, kalau versi 4 gratis sudah nggak mungkin sih. Dulu saya dapat IP versi 4 gratis dulu. Cuman sekarang udah susah. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran pertanyaan bank yang sering banget terjadi itu tuh. Pak, saya punya server di LAN, mau di internetin IP publiknya gimana? Capek deh. Ya pakai doa nih, gara-gara ISP-nya pada pakai IP versi 4 semua. Itu. Udah gitu pakai IP private lagi, versi 4 private lagi. La ilaha illallah. Ya, demikian saudara-saudara, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, memberikan gambaran bagaimana supaya server ini ada di internet.